Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, tahukah kamu bahwa Yajuj dan Majuj adalah salah satu tanda akhir zaman yang telah disebutkan dalam Islam? Mereka digambarkan sebagai kaum yang membawa kerusakan di muka bumi dan memiliki sifat yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Penasaran dengan asal-usul, sifat, hingga tempat tinggal mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits? Mari kita jelajahi informasi lengkapnya dalam video ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah Yajuj dan Majuj dan memahami hikmah di balik tanda akhir zaman ini, saya mohon tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share dengan teman-teman, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya mengenai perspektif Islam tentang akhir zaman. Etimologi Ya'juj dan Ma'juj sendiri berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj, ujaj yang bermakna mengering setelahnya mengeras, dan satu lagi dari kata al-ajj, al-ajju yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sementara itu, Ma'juj berasal dari kata ma'aja, maja yang bermakna goncang. Menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari ma'aja, yaitu berarti kekacauan. Ma'juj juga berasal dari mu'juj, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang syahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mushtaq, melainkan ismi azam serta laqab, julukan. Setiap dari akar kata ini kemudian memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj serta Majuj tersebut. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj kemudian memiliki arti mengeras secara natural, serta mereka datang dengan cepat, kemudian tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang, hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Dalam ajaran Islam, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diperkirakan berasal dari keturunan Yafits, putra Nabi Nuh alaihissalam, dan tidak tinggal di alam gaib seperti malaikat atau jin. Mereka sering digambarkan sebagai kaum perusak dengan sifat yang sangat keras, sombong dan kasar, bahkan memiliki sifat-sifat biadab seperti merampok, memperkosa, serta membenci umat manusia di luar kaum mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadits Nabi Muhammad. Ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Berdasarkan riwayat, kaum ini berasal dari ras Turki dan Mongol yang memiliki ciri fisik seperti bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, dengan wajah menyerupai tameng yang berlapis kulit. Menurut Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Yajuj dan Majuj keluar, mereka akan menyerbu dari segala arah, bahkan akan meminum habis air danau yang mereka lalui, membunuh setiap manusia yang ditemui, hingga mengarahkan senjata ke langit seolah-olah hendak melawan makhluk langit. Tempat tinggal mereka diyakini berada di utara benua Asia, tepatnya di Mongolia, bagian timur Turkistan, dan mereka terisolasi di balik dinding kokoh yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Rasulullah SAW menyebut bahwa dinding ini perlahan-lahan akan terbuka hingga benar-benar runtuh pada hari kiamat. Hadits dan ayat Al-Quran terkait Yajuj dan Majuj. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj, yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang.
Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadits riwayat Ahmad. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 hingga 99, Allah berfirman, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami membayarmu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Hingga apabila tembok itu sudah mereka rata dan Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku," maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh. Quran surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 99. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Nabi Adam bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka yang berasal dari setiap 1000 orang, 999 orang." Sahabat bertanya, "Siapakah yang satu ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, dan dari Yajuj dan Majuj 1000. Hadits riwayat Bukhari. Genealogi Yajuj dan Majuj. Ibnu Katsir menyebut bahwa Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam alaihi salam melalui garis keturunan Nuh dan Yafits, leluhur bangsa Turki yang diisolasi oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Yajuj dan Majuj dipercaya sebagai keturunan dari Magog bin Yafet bin Nuh bin Lamik. Populasi Yajuj dan Majuj dikenal sebagai bangsa dengan jumlah yang sangat besar, jauh lebih banyak dari jumlah manusia biasa, yaitu dengan rasio 1:999. Menurut sebuah hadits, Allah akan mengeluarkan pasukan penghuni neraka dari kaum Yajuj dan Majuj sebanyak 999 orang dibandingkan 1 orang dari umat manusia lainnya. Mereka juga disebut sebagai mayoritas penghuni neraka, yang masing-masing anggota Yajuj dan Majuj diyakini memiliki keturunan hingga mencapai ribuan sebelum mereka meninggal. Wujud. Meskipun mereka berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Wajah mereka lebar, mata sipit, hidung kecil, serta wajah menyerupai perisai yang dilapisi kulit. Mereka dikenal sebagai kaum yang tidak pandai berbicara, memiliki jumlah populasi yang sangat besar, dan digambarkan sebagai kaum yang turun dari gunung seperti air bah yang deras. Lokasi. Dalam lukisan kuno abad ke-16 dari Iran, terdapat ilustrasi pembangunan tembok oleh Raja Zulkarnain untuk menahan kaum Yajuj dan Majuj. Lokasi asli mereka dipercaya berada di balik dinding tersebut, di antara 2 gunung. Berikut adalah beberapa teori mengenai tempat mereka. Asia Barat. Menurut Asy Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Yajuj dan Majuj diyakini berada di balik pegunungan Kaukasus yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Celah sempit yang disebut Darial yang berada di Republik Georgia diperkirakan sebagai lokasi tembok tersebut. Asia Tengah. Pendapat lain menyatakan bahwa Yajuj dan Majuj terletak di Asia bagian utara Cina. Syekh bin Baz menyebut mereka sebagai bangsa At-Turk, Mongol, yang berada di arah timur. Beberapa ahli seperti Abdullah Yusuf Ali berpendapat bahwa tempat ini mungkin berada di distrik Hisar, Uzbekistan, di jalur utama dari Turkestan ke India, di lokasi yang dikenal sebagai pintu gerbang besi. Sahabat Al-Faidah, kemunculan Yajuj dan Majuj bukan hanya menjadi tanda kiamat, tetapi juga pengingat untuk menjauhi sifat buruk yang menyerupai karakter mereka. Ulama sering menganggap Yajuj dan Majuj sebagai simbol dari sifat-sifat manusia yang penuh kerusakan dan keserakahan.
Sebagai umat Islam, kita harus menjadikan kisah ini sebagai peringatan untuk selalu menghindari sifat-sifat yang mengarah pada kehancuran. Hadits menyebutkan bahawa dari setiap 1000 penghuni neraka, 999 di antaranya adalah dari kaum Yajuj dan Majuj, sehingga kita diingatkan untuk terus memperbaiki diri. Sahabat Al-Faidah, mari jadikan pengetahuan ini sebagai pengingat untuk memperkuat iman dan menjauhi sifat buruk yang dapat membawa pada kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.